Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat gerhana bulan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dalam kehidupan kita yang begitu banyak dan begitu besar. Di antaranya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita di malam hari ini untuk bangun dan merespon apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua melalui ayatnya, yaitu terjadinya proses gerhana bulan di malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bukti kuat dan menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita termasuk di antara hamba-hambanya yang terus berupaya menunjukkan ketaatan dan ketakwaan yang terbaik kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surilah dan terbaik yang telah memberikan teladan kepada kita semua seperti apa, bagaimana kita semua seharusnya merespon fenomena terjadinya gerhana ini, sehingga kita mendapatkan panduan yang begitu lengkap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian ibadah apa saja, sikap apa saja yang harus ditunjukkan sebagai seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu di antara tanda-tanda kekuasaannya, yaitu peristiwa gerhana ini. Ma'asyiral muslimin, sidang salat gerhana yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di kesempatan khutbah gerhana ini, khatib ingin menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu kita ambil terkait dengan peristiwa gerhana yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terjadi pada 29 Syawal di tahun 10 Hijriah, yang dimana pada hari itu tepat terjadi satu musibah yang menimpa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diwafatkan oleh Allah putra tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, yang merupakan putra Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari Khadijah tetapi dari Maria Al-Qibtiyah. Ma'asyiral muslimin, bahwa peristiwa gerhana yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisakan beberapa pesan, catatan-catatan penting untuk kita semua. Maka kalau kita melihat
bahwa bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan sabda-sabdanya maupun sikap-sikapnya dan amal-amalnya merespon peristiwa gerhana itu, kita paling tidak dalam kesempatan yang tidak panjang ini akan memberikan beberapa catatan bahwa peristiwa gerhana itu merupakan momentum berbenah bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Pembenahan yang pertama, kalau kita melihat dari beberapa riwayat yang disampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pembenahan persoalan akidah yang pertama. Maka masyarul muslimin, bisa kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayatnya kepada kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menghabarkan kepada kita semua di mana seluruh alam semesta ini, makhluk-makhluk yang begitu besar, langit, bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, itu semuanya tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun di alam semesta ini yang kemudian tidak berjalan, tidak bergerak kecuali atas ketentuan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di surat Ali Imran ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun. Apakah kepada selain agama Allah kalian berharap? Apakah selain agama Allah yang kalian cari? Walahu, padahal kepada Allah lah aslama, tunduk dan patuh, man fis samawati wal ardi, segala sesuatu, siapa saja yang ada di langit dan bumi, baik makhluk-makhluk jamidatnya, yaitu berupa planet-planet dan lain sebagainya, maupun makhluk-makhluk yang hidupnya malaikat, jin dan seluruhnya, itu semuanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tau'an, baik secara sukarela, au karhan wa karhan, maupun secara terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dikembalikan. Maka ayat ini satu di antara sekian banyak ayat yang telah Allah sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah matahari, bulan dan bumi yang kita tinggali ini. Setiap hari, setiap waktu kita berinteraksi dengan makhluk-makhluk besar ini. Di siang hari Allah Subhanahu wa taala menyinari kita dengan cahaya matahari. Di malam hari ketika datang umur bulan purnama, maka Allah Subhanahu wa taala juga menerangi kita, menyinari kita dengan cahayanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kita untuk tinggal di buminya Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Maka semua makhluk-makhluk besar ini semuanya adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ibrahim ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara, dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan lakum buat kalian. Jadi Allah terbitkan matahari dari arah timur dan Allah benamkan di arah barat. Itu semuanya adalah untuk kebaikan manusia. Allah telah menundukkan bagi kalian matahari dan bulan, daibaini, keduanya bergerak pada orbitnya, bergerak pada garis edarnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak berani bergeser sedikit pun. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar, dan Allah juga telah menundukkan bagi kalian malam dan siang. Masyarul muslimin, sidang salat gerhana yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang begitu besar saja tunduk, taat dan patuh secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kita makhluk yang sangat kecil dan lemah ini kemudian tidak mau menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang besar begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi, matahari dan bulan begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak berani bergeser, tidak berani bergerak.
kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hadirnya mereka itu terus bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara mereka. Ini yang pertama, ma'asyiral muslimin. Maka pesan pertama dari peristiwa gerhana ini adalah malulah kita akan kecilnya diri kita, akan lemahnya diri kita. Maka kita lebih pantas, lebih layak kemudian harus menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dibandingkan dengan ketaatan-ketaatan Allah, ketaatan-ketaatan makhluk Allah yang lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembenahan akidah yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bersumber dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara," sesungguhnya matahari dan bulan ini, "la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Keduanya tidak terjadi gerhana. Keduanya tidak terjadi gerhana karena disebabkan kelahiran, disebabkan kematian ataupun kelahiran seseorang. Walakinnahuma, tetapi keduanya, ayatani, merupakan dua tanda min ayatillahi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Melalui kalimat ini, melalui sabda ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin meluruskan satu di antara kotoran akidah yang namanya tahayyul, yang namanya mitos, yang memang pada saat itu diyakini oleh sebahagian bangsa Arab bahwa peristiwa gerhana itu disebabkan karena kematian ataupun karena kelahiran seorang yang besar, seorang yang dianggap akan menjadi orang besar yang memimpin kehidupan mereka. Pada saat itu bertepatan dengan diwafatkannya Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua orang beranggapan bahwa inilah anak yang kemudian akan mewarisi kepemimpinan dan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masyarakat pada waktu itu meyakini bahwa diwafatkannya Ibrahim itu kemudian menyebabkan terjadinya gerhana. Jadi mengaitkan sebab akibat antara takdir Allah di bumi dengan takdir Allah di langit. Padahal semuanya itu adalah merupakan kehendak Allah, dan kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada kolerasinya, tidak ada benang merahnya, dan tidak ada keterkaitannya sama sekali. Itu semua adalah satu proses yang terpisah, di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki keinginan di balik pelaksanaan atau proses terjadinya peristiwa gerhana ini, hal-hal yang kemudian justru bukan sesuatu yang tahayyul, sesuatu yang kemudian sikap yang bertentangan dengan kesucian akidah itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang salat gerhana yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa gerhana ini terjadi pada tahun 10 Hijriah, di masa akhir wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi wafat nanti kemudian pada tahun ke-11 bulan Rabiul Awal, maka kurang lebih 6 bulan saja peristiwa ini terjadi sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan di sebuah masyarakat yang dipimpin langsung oleh Nabi, diajari langsung oleh Nabi, tetapi ternyata tahayyul itu, nilai-nilai yang merusak kemurnian akidah itu kemudian masih terjadi dan muncul di tengah-tengah mereka. Maka apalagi sebuah masyarakat yang kemudian telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang namanya tahayyul, yang namanya kesyirikan, yang namanya perkara-perkara yang kemudian bertentangan dengan kemurnian akidah, itu akan sangat mungkin terjadi. Maka ma'asyiral muslimin, seharusnya fenomena gerhana ini menjadikan kita harus semakin bertauhid, semakin bersih akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan justru direspon dengan hal yang sebaliknya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya dalam hal pembenahan akidah,
Itu adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis yang tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Sesungguhnya matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana karena kematian ataupun kelahiran seseorang. Walakinnahuma ayatani min ayatillahi. Tetapi keduanya itu merupakan dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah yukhawwifullahu bihima ibadahu, agar Allah ingin menanamkan rasa takut di hati-hati hamba-Nya. Jadi tujuan besarnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan fenomena ini agar kita menjadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah memang yang kemudian di antara tujuan-tujuan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat-ayatnya. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 59, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mengutus menampakkan ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarnya, illa takhwifa, kecuali agar manusia itu merasa takut dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling suci, orang yang telah diampuni dosa-dosanya, orang yang telah dijamin kemudian surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kita lihat dalam sebuah riwayat rasa takut yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat An-Nasa'i bersumber dari sahabat Nu'man bin Bashir. Di situ disebutkan kata Nu'man bin Bashir, "In kashafa syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gerhana matahari. Fa kharaja yajurru saubahu fazi'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyeret pakaiannya fazi'an, karena beliau tergesa-gesa, karena beliau terburu-buru. Hatta atal masjidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas berangkat ke masjid. Falam yazal yusalli, dan Rasulullah SAW terus beliau melaksanakan ibadah salat hatta yanjaliyat, sehingga gerhana itu selesai. Masya Allah, baru saja jangankan makmum, imam saja merasa kelelahan barusan melaksanakan ibadah salat yang tidak begitu panjang. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW ibadah salatnya itu sama dengan lama gerhananya. Selesainya salat Nabi SAW itu berbarengan dengan selesainya kemudian pelaksanaan ibadah salat gerhana itu. Inilah Rasulullah SAW memberikan keteladanannya kepada kita semua, bahwa gerhana ini harus betul-betul direspon oleh setiap hamba Allah dengan rasa takut, dengan rasa khawatir. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW takut akan terjadinya gerhana. Ma'asyiral muslimin, gerhana itu adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ketiga makhluk besar itu, matahari, bumi dan bulan, berada pada posisi yang satu jajar. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka maha mudah bagi Allah untuk membenturkan ketiganya, untuk menghancurkan ketiganya pada saat terjadi fenomena gerhana ini. Inilah yang ditakuti, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Masya Allah, subhanallah, bagaimana kita lihat manusia hari ini yang mengaku muslim. Seharusnya sholat gerhana ini jauh lebih penuh dibandingkan dengan sholat Jumat. Harusnya lebih ramai dibandingkan dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Karena manusia, kaum muslimin, sungguhnya seharusnya mereka ketakutan meninggalkan rumah-rumah mereka menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan terus rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut itu merupakan satu di antara rukun-rukun ibadah. Kesempurnaan ibadah kita atau ibadah kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaannya kalau kita tidak mewarnai ibadah kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Warnai salat kita dengan takut kepada Allah, warnai saum kita, warnai semua ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan kita takut dan khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat gerhana yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pembenahan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pada diri kita
melalui peristiwa gerhana ini dengan segala tuntunannya adalah pembenahan ibadah. Fenomena gerhana ini, peristiwa gerhana ini seharusnya dijadikan sebagai sebuah momentum bagi kita semua untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, "Inna syamsa wal qamar," sesungguhnya matahari dan bulan, ayatani, keduanya merupakan ayat-ayat Allah. Keduanya adalah merupakan ayat-ayat Allah. Min ayatillahi, dari sekian banyak ayat-ayat Allah. La yankasifani, keduanya tidak terjadi gerhana. Li mauti ahadin, karena kematian seseorang. Wala li hayatihi, atau kematian seseorang, atau kehidupan atau kelahiran seseorang. Fa idza raaitum dzalika, maka apabila kalian menyaksikan fenomena itu, fad'ullaha, hendaklah kalian memperbanyak doa kepada Allah. Wa kabbiru, dan bertakbirlah sebagaimana takbir, tahmid dan tahlilnya pada saat Idul Fitri atau Idul Adha. Wasallu, dan laksanakanlah ibadah salat sunnah yang hukumnya adalah sunnah muakkadah dengan kaifiat, dengan tata cara yang khusus dan berbeda dari salat-salat yang lain, yaitu salat yang dipanjangkan di setiap posisinya. Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu rakaatnya beliau membaca surat Al-Baqarah secara penuh. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada kita semua. Wa tasaddaqu, kemudian yang keempat kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian bersedekah. Maka dalam hal ini sedekah itu merupakan satu hal yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang ketika ingin menunjukkan taubat yang serius kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu merupakan wujud keseriusan tobat seorang hamba. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Itulah Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah itu kemudian akan menghapuskan, akan memadamkan perbuatan-perbuatan dosa. Kama yudfi'ul ma'an nara, sebagaimana kemudian air akan memadamkan api. Setiap dosa itu pasti akan memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara memadamkannya, cara menyiram kemudian murkanya Allah Subhanahu wa taala, ghadabnya Allah, itu adalah dengan memperbanyak sedekah. Dan itu di setiap tobat-tobat kita. Kalau kita betul-betul ingin serius taubatan nasuha, maka di antara rangkaian amal yang sebaiknya kita tunaikan itu adalah dengan menutupnya dengan sedekah. Hadirin sidang salat gerhana yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa disampaikan oleh khatib di kesempatan yang insyaallah dipenuhi dengan keberkahan ini. Terlalu banyak mungkin kalau khatib sampaikan semua catatan-catatan itu. Tetapi yang pasti, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan ibadah salat gerhana itu, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau bagaimana keadaan surga maupun neraka. Maka di antara kengerian surga dan neraka yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Nabi, yaitu Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu siksaan yang dialami oleh seorang manusia yang bernama Amr bin Luhai. Amr bin Luhai itu adalah orang yang pertama kali membawa berhala yang namanya berhala Hubal dari Syam, kemudian diletakkan di Ka'bah. Dari situlah mulai terjadinya penyimpangan manusia dari millah Ibrahim kepada ibadah kesyirikan. Maka Rasulullah SAW memperlihatkan bagaimana siksa yang diterima oleh Amr bin Luhai di neraka, yaitu Amr bin Luhai semua ususnya terurai dalam keadaan beliau sangat menyedihkan dan kesakitan. Maka ini ma'asyiral muslimin, hati-hati bahaya kesyirikan, karena itu adalah merupakan amalan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui peristiwa ini semakin baik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersih daripada takhayul, bersih daripada kesyirikan, dan semakin kuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin disiplin ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satu kondisi maupun tempat
di mana kita betul-betul aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selalu takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu menjadi satu pembimbing yang luar biasa bagi kita semua agar kita menjadi hamba yang selalu kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin fi kulli makan. Allahumma fukka asral muslimina min 'aydil zalimina ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ij'al muqimas salati min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.